ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' tabi'in wa tabi'in tabi'in wa laudil muttaqin wa syuhada wa sholihin wa malaikatil muqarrabin wa jami' ulama wa ulil ismi khasatan sahibi hadzal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu lan utawi ilmu iku faridotun, kewajiban, wa fadilatun, dan keutamaan. Di samping kewajiban juga pastinya banyak keutamaannya. Fal faridotu mangka utawi kewajiban iku ma sesuatu labudda kang mesti lil insani kadue manusa min ma'rifatihi saking ngawaruhi ilmu liyakuma supaya bisa menjalankan, supaya ngadegaken biwajibi hakid dini kelawan kewajiban benere agama. Wal fadilatu lan utai fadilah iku ma sesuatu zada kang nambahi ala qadri hajatihi ing atase ukuran kebutuhane man mimma saking sesuatu yaksibuhu kang nuntut fadilatan ing keutamaan fin nafsi ing dalam jiwa muafiqatan hale berkesesuaian bil kitab maring kitab wa sunnati lan sunnah. Ilmu itu kewajiban dan keutamaan. Jadi belajar ilmu itu, mencari ilmu itu di samping kewajiban pasti ada keutamaan. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Status kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan itu apa sih maksudnya? Jadi menuntut ilmu itu wajib tuh apanya gitu. Sampai-sampai dihukumi wajib. Faridoh, banget wajibe, amat sangat wajib. Adalah malabud dalil insani min ma'rifatihi liyakuma biwajibi hakiddin. Adalah ilmu yang dimaksud wajib dipelajari itu adalah sesuatu yang harus dimiliki, dipelajari oleh setiap manusia supaya bisa mengetahui, mengenal, makrifat cara bagaimana mendirikan, menjalankan kewajiban di dalam agama. Jadi kewajiban belajar, kewajiban menuntut ilmu itu ada karena manusia punya kewajiban mengabdi. Malayutimmal wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kaidahnya usul fikih. Yang diperintah oleh Allah untuk kaum muslimin dan muslimat adalah sholat 5 waktu. Ibadah nih. 5 rukunnya. Syahadat sudah, tinggal sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ini kewajiban setiap muslim. Tapi bagaimana bisa melaksanakan ibadah ini kalau tidak tahu ilmunya, caranya? Maka karena sholat wajib, puasa Ramadan wajib, sholat 5 waktu wajib, zakat wajib, haji bagi yang mampu wajib, maka dari itu mempelajari ilmu tentang tadi kewajiban-kewajiban itu menjadi wajib. Jadi orang wajib ibadah, wajib sholat. Harus tahu dong berarti syaratnya, syarat sahnya, rukunnya. Contoh, syarat sah sholat. Salah satunya, dia harus Islam, baligh, berakal. Diketahui dulu. Suci, nanti nih syaratnya lagi. Suci dari hadas, besar dan kecil. Suci dari najis, badannya, pakaiannya, tempatnya. Syarat lagi nanti menghadap kiblat. Syaratnya lagi nanti harus mengetahui, memenuhi rukun, tahu kewajibannya sholat. Itu syarat sebelum pelaksanaan. Lalu di dalam pelaksanaannya sholat harus tahu waktunya nih. Zuhur ya niatnya bagaimana?
Niatnya sudah tahu, cara niatnya bagaimana? Kapan waktunya niat? Apa yang dibaca? Rukunnya sudah tahu semua. Nih, sudah nih keilmuannya nih. Belajar. Berarti karena salah satu rukun di dalam sholat adalah membaca Fatihah, yang Al-Fatihah itu adalah Al-Quran, yang tulisannya bahasanya bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab hukumnya menjadi wajib. Minimal bisa baca Quran, minimal bisa baca surat Al-Fatihah, karena tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Fatihah. Tidak sah sholat kecuali harus membaca bi ummil kitab, adalah sholat. Ummul kitab itu maksud surat Al-Fatihah. Harus wajib. Belajar membaca Fatihah wajib. Karena ada cara metode supaya bisa membaca Al-Quran, caranya adalah dengan membaca belajar Iqra. Maka belajar Iqra itu maksudnya adalah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Mengenal huruf-huruf hijaiyah, belajar mengenal huruf-huruf yang ada di dalam Quran, yang dari kalimat kemarin sudah dibahas. Quran terdiri dari apa? Huruf, lafaz, kalimat, ayat, surat, juz, dan Quran secara seluruhnya. Jadi wajib. Oke, sudah selesai. Karena sholat tidak cukup hanya bisa baca Fatihah, harus juga wudhu, yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Berarti tahu cara wudhunya berarti wajib. Alat untuk dipergunakan wudhu apa? Air. Berarti punya air menjadi wajib. Air dulu pakainya PDAM, PAM. Sekarang pakai apa? Artesis, sumur. Apa itu? Bikin sumur bor. Jet pump. Pakai mesin sedot. Berarti menyiapkan tempat airnya menjadi wajib. Karena saya nggak bisa bikin sumur, ngebor, instalasi air supaya bisa buat wudhu nanti. Berarti saya wajib mendatangkan orang yang ahli di bidang air itu. Tukang sanyo. Karena harus beli alatnya, berarti saya punya uang untuk bisa beli alat agar supaya punya sumur yang nanti digunakan untuk wudhu supaya sahnya ibadah sholat. Jadi itu, apa itu? Berarti wajib. Dari situ kenapa orang kerja hukumnya wajib. Ibadah jadinya. Karena nggak bisa sendiri, cari orang, bayar orang. Alatnya nggak bisa bikin sendiri, beli, bayar pakai uang. Jadi punya uang hukumnya wajib. Ya kerjanya maksudnya. Kenapa kerja dalam Islam itu ibadah? Karena memang tujuannya buat ibadah. Jadi kewajiban menuntut ilmu adalah karena ada kewajiban dari Allah untuk ibadah. Yang ibadah itu tidak bisa dilakukan tanpa dengan ilmu. Itu yang pertama. Jadi ilmu itu mengandung yang pertama, di dalamnya ada kewajiban. Yang kedua ada fadilah. Kewajiban artinya sesuatu yang tidak bisa tidak. Enggak bisa enggak. Wajibul kudu. Pokoknya nama kudu itu bisa hente. La buddha. Wajib. Harus setiap orang tahu minimal. Saya nggak bisa baca Quran semua Pak. Fatihah aja. Karena apa? Sholat kalau nggak Fatihah nggak sah. Saya nggak bisa Pak. Wudhu harus sempurna. Seperti setiap kumur-kumur ada doanya. Mengisap hidung ada doanya. Dan niat yang betul, urutan wudhunya, rukunnya penuhi. Fardnya wudhu ada 6. Faridotun atau furudul wudhu isitatun. Itu harus benar. Niatnya harus benar. Saya nggak bisa sempurna dengan air, harus dengan sanjo. Tapi kalau bisa sumur kompak punya, sumur kompak. Saya mampunya sumur timba. Yang penting intinya apa? Ada air untuk bisa wudhu. Pak, masjidnya nggak bagus. Nggak ada syarat masjidnya harus bagus. Sajadahnya harus tebal, nggak ada syaratnya harus tebal. Kamu dilapis-lapis. Nggak ada syarat. Pak, saya bajunya nggak ada yang putih. Siapa yang mewajibkan pakai baju putih? Nggak harus punya peci Pak, nggak. Pak, saya harus menghadap kiblat. Kalau ngadep kemana? Nggak bisa, kecuali dalam keadaan darurat. Kan Allah ada di mana-mana. Ya, semua juga punya Allah. Timur punya Allah, barat punya Allah, utara, selatan juga punya Allah. Tapi Rasulullah mencontohkan kemana saya harus sholat menghadap. Jadi harus tahu kiblat. Otomatis harus ada orang yang bisa menentukan arah kiblat dari jarak.
puluhan ribu kilometer dari arah Ka'bah, dari posisi Ka'bah berada di Indonesia berapa puluh ribu kilometer harus mengarah ke sana. Maka disebut di situ dijelaskan tentang bagaimana cara menentukan arah kiblat. Harus tahu waktunya, jamnya, di posisi kapan nih matahari di saat zuhur masuk. Bagaimana menentukan sholat asar? Berarti belajar ilmu astronomi tentang perbintangan juga hukumnya wajib. Tapi nanti nih, wajib ini ada tingkatan. Fardu itu ada fardunya ain, ada fardu kifayah. Ada yang cukup satu orang aja ngerti di bidang itu, yang lain gugur kewajibannya. Jadi kita harus mengikuti mana nih menentukan arah kiblat. Indonesia ada kementerian agama menentukan arah kiblat orang Indonesia ke arah mana? Ke arah barat. Udah asal ngulon banget. Nggak pas pak, dah mual pas tapi gak botak. Bukan nama bantar gebang ke mana? Tuh. Nabrak ke Bang Firman belok atuh kali itu. Jangan tembus ke rumah Bang Punten Bang, pada ngalaku ke mana mereka bantar ke Bang kan. Jadinya tembus deh ke rumah Pak Ade kan. Terus ditembus rumah-rumah orang. Enggak gitu caranya. Ikutin jalannya walaupun arahnya jelas. Pas nggak ini saya nunjuk? Enggak juga. Ini penting mah arahnya benar. Tuh, jadi itu cara. Makanya ada bahasan bab khusus menentukan arah kiblat. Kalau di luar daerah Saudi Arabia, maka arahnya ke negara Arab. Negara Arab di dalamnya ada apa? Ada Makkah. Di Mekah di dalamnya ada apa? Ada Masjidil Haram. Masjidil Haram di dalamnya ada apa? Ada Ka'bah. Yaitulah kiblatnya. Mau dari mana-mana saja. Jadi belajar ilmu pengetahuan menjadi wajib tuh karena ada kewajiban setiap mukmin untuk ibadah kepada Allah. Dalam hal zakat, kewajiban zakat mengeluarkan sedekah zakat yang wajib nih. Berarti mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Tahu ukuran berapa yang harus zakati menjadi wajib. Mencari uang dari yang halal, bekerja jadi yang halal yang benar juga menjadi wajib. Kenapa? Karena ada kewajiban untuk melakukan mengeluarkan zakat. Haji juga begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi belajar ilmu agama itu yang pertama mengandung dua hal. Yang pertama adalah kewajiban yang di dalamnya dihukumi la budda, wajib lil insan min ma'rifatihi liyakuma biwajibi haqqid. Tanpa belajar ilmu agama, jangan bermimpi, jangan berharap bisa menegakkan agama yang benar. Karena kuatnya agama itu dengan ilmu. Rasulullah datang ke muka bumi diutus oleh Allah menjadi seorang utusan, itu bawa ilmu. Namanya wahyu. Dan itu sumber daripada hukum yang ada di dunia. Tidak hanya rahmatan lil arabiyyin, enggak, tapi untuk seluruh alam semesta. Itu Quran cukup satu, Rasulullah itu menjadi contohnya, modelnya. Seperti apa sih orang yang kalau mengamalkan Quran dalam kehidupannya, sehingga Quran menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang takwa. Contohnya siapa? Ya Rasulullah itu. Lalu dikenal oleh kita namanya sunnah. Perjalanan Rasul sejak kecil, sejak lahir, sejak diangkat Rasul, masa kecilnya, masa remajanya, dewasa jadi Rasul, bagaimana Rasul dalam rumah tangga, bagaimana Rasul dalam perang, bagaimana Rasul berbisnis, bagaimana Rasul dalam bertahan, bagaimana menyerang, bagaimana di tengah pertempuran, bagaimana di majelis-majelis. Contohnya sudah ada di Rasul. Bagaimana sikap Rasul kepada orang kaya, bagaimana ke yang fakir, bagaimana yang yatim, yang duafa, bagaimana kepada para raja, bagaimana Rasul ngongkok-kongkok di pasar-pasar, di jalan-jalan. Bagaimana Rasul berjalan perjalanan jauh. Bagaimana ibadahnya. Bagaimana sikap kepada anaknya, kepada istri-istrinya. Itu semua sudah ada contohnya. Quran sumber hukumnya, modelnya Rasulullah. Kita nggak paham Quran, nggak ngerti Quran, cuman bisa baca aja. Ya sudah, lihat Rasul aja. Berarti harus belajar hadis, Pak. Nah, dari situ ada kewajiban belajar hadis. Karena Quran tidak bisa kita dapatkan penjelasan seutuhnya karena Quran butuh penafsiran dan takwil, kemarin sudah dibahas. Siapa yang paling paham Quran? Ya Rasulullah. Siapa yang paling paham tentang hadis, tentang sunnah Rasul? Ya para sahabat. Siapa yang paling paham tentang sahabat? Ya para tabi'in. Siapa yang paling paham tentang kehidupan masa tabi'in? Yang mengikuti para sahabat, yang mengikuti Rasul, yang dapat dari wahyu, dari malaikat Jibril, dari Allah. Ya berarti para ulama-ulama salaf yang dulu
Nah sekarang ulama-ulama kholaf ini mengikuti langkah-langkah ulama salaf. Salaf tuh ulama klasik, kholaf ulama modern hari ini, milenial, kekinian. Ya sekarang para asatid, para guru-guru, para ustadz-ustadz ngajar ngaji, nah mereka itu menyampaikan sesuatu yang didapat dari orang-orang ulama-ulama soleh terdahulu, yang mereka dapat dari tabiin, mereka dapat dari sahabat dan rasul sampai ke Allah. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa. Tanpa itu nggak bisa. Jadi Quran dipelajari, tapi yang kita contoh dalam kehidupan adalah Nabi Muhammad SAW. Itu tentang kewajibannya.